واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Allahumma arhamna bil Quran. Dari sejak ayat 45 ya Bunda, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk buat perumpamaan kehidupan dunia itu kayak air yang Allah turunkan dari langit, lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, hingga dia tumbuh dan nggak lama mati usang, tertiup angin. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dalam kehidupan dunia juga kita dikasih sama Allah rezeki, dikasih anak, keturunan, pasangan, keluarga yang mencintai kita. Tapi yang terbaik itu adalah baqiyatus shalihat, amal-amal yang abadi, amal soleh yang abadi. Itu yang balasannya lebih baik dari Allah. Dan itu adalah tempat pengharapan yang terbaik. Hidup di dunia itu sebentar. Ntar tahu-taunya dikumpulkan di padang mahsyar. Habis cuma sebentar, nanti mati, dikumpulkan di padang mahsyar. Ini etapenya dihancurin dulu nih buminya. Karena tiupan sangkakala yang pertama. Kami di hari itu akan membuat gunung-gunung berjalan. Nanti ayah bunda cari itu dalam surat An-Naml. Bahwa gunung yang kalian lihat itu kayaknya kokoh, diam, padahal dia jalan seperti awan. Dan itu faktanya secara ilmu vulkanologi, geologi udah membuat ahli-ahli saintifik itu tercengang. Tapi ntar terbang beneran ini. Wasuyiratil jibalu sayro dalam surat Tur. Nanti bumi diperjalankan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Dan gunung dalam surah Al-Waqi'ah ayat 5 itu dihempaskan. Fakanat haba'an mumbassa, gunung itu jadi seperti debu berterbangan. Bang, hancur. Debu berterbangan. Padahal debunya Krakatau saja membuat Napoleon Bonaparte nggak jadi menaklukkan banyak negara di Eropa. Karena debunya Krakatau itu meletus sampai ke Eropa. Nanti kebayang semua gunung-gunung itu jadi debu berterbangan. Nggak ada. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasanya Allah. Motorul Bariza, dan kau akan lihat bumi itu jadi rata. Dalam surat apa ayah bunda? Juz 30 kita udah belajar. Nanti
kita bakal dikumpulkan di bumi yang baru. Fa'idha hum bisahirah. Nah, tulis di chat. Siapa yang tahu di surat apa itu? Kita bakal dikumpulkan di mana? Di bumi yang baru. Ditungguin nih, nggak ada yang nulis di chat. Fa'idha hum bisahirah. Nah, banyak yang pinter tuh. Bunda Welia, Bunda Risma udah jawab, Bunda Suci dijawab. Nah, ada yang jawab An-Naba. Nah, udah pinter. Alhamdulillah. Jadi, engkau akan lihat Muhammad, engkau akan lihat umat Muhammad, bumi ini rata. Jadi, bumi yang bulat, tiba-tiba nanti rata. Nggak ada gedung, nggak ada gunung, bahkan nggak ada tumbuhan, rata. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama dari ayat ini adalah terjadinya kiamat dan padang mahsyar. Jadi Allah pengen lanjutin tuh kisah, ceritakan pada mereka Muhammad, kehidupan dunia ini cuma seperti air yang kemudian tumbuh, habis itu ketiup angin mati. Sama hidup kita begitu. Nanti kalau ada dikasih dalam hidup itu ada harta, ada anak, ada macam-macam, ketahuilah bahwa semua itu fata morgana, bakal hilang, nggak bakal nemenin kita. Yang nemenin kita apa? Al-baqiyatus sholihat. Maka nanti baqiyatus sholihat itu ayah bunda yang bakal, nah ini di padang mahsyar itu yang menentukan baqiyatus sholihatnya. Maka setiap ayat yang kita baca, yang kita amalkan, setiap sholat yang kita kerjakan, senyum kita kepada orang lain, kepada keluarga, pasangan, kepada semua orang. Semua tindak laku kita yang baik-baik, itu akan jadi baqiyatus sholihat. Nah, kita sudah belajar dalam surah Al-Qari'ah, di hari semua hancur-hancuran, hari kiamat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Yang baqiyatus sholihatnya, nah itu banyak, maka hidupnya tenang. Di hari semua bumi hancur-hancuran. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Tapi di hari semuanya dibinasakan oleh Allah. Orang yang amalnya ringan, nah dia bakal kesedot neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Tahu nggak apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Adalah api yang panas menyala-nyala. Na'udzubillah. Jadi, nah nyambung tuh. Nikmatnya kalau sudah mulai banyak hafalannya, ayat ini ntar, oh iya sambungan ke ayat ini. Oh ayat ini sambungannya ke sini. Ayat ini. Jadi memang seperti puzzle yang Allah taruh, kalau ayah bunda sudah makin melengkapi puzzle itu, kita bakal tahu tuh. Jadi harmonisasinya ada di mana. Jadi Al-Quran terjadi harmoni dalam kehidupan ayah bunda. Dan ayah bunda punya pandangan yang clear, jelas. Nggak usah tentang hidup dunia ini. Nanti dikubur jelas. Ada ayatnya. Nanti di padang mahsyar kita sudah tahu gambarannya. Nanti di yaumul hisab kita sudah tahu gambarannya. Surga aja sudah tahu. Neraka sudah tahu. Jadi makin ayah bunda banyak hafalannya, makin ngerti maknanya, makin sering tadaburnya, seperti Allah sudah hadirkan semuanya di hadapan ayah bunda. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkah hidup kita dengan Al-Quran. Amin. Wahasyarnahum. Jadi poin pertama itu adalah hancurnya bumi dan nanti bakal Allah akan jadikan bumi ini rata. Untuk apa? Ini poin kedua. Poin kedua adalah padang mahsyar. Wahasyarnahum. Jadi mahsyar itu dari fi'il madi
hasyara. Mudhari'nya yahsyuru, yang artinya mengumpulkan. Nanti fa'ilnya, kalau belajar ilmu sorof, fa'ilnya adalah hasyir. Kemudian tempatnya namanya mahsyar. Apa perlu buka kelas ilmu nahu sorof nih? Hah? Kayaknya di sini udah banyak yang ahlinya. Ada Bunda Dolaris, ada Bunda Raka. Banyak lagi kalau Bunda Herina kalau nggak salah udah belajar Perlu tamis ingin tuh. belajar, perlu ingin Ya, belajar. Itu sama tamyid. udah belajar sama tamis tuh benar tuh ilmu tamis. Jadi Dibuka biarkan kelas ibu. aja, dibuka. Insya Allah. Ntar bosen ya Bob. Ini udah setiap hari. Ntar Sama ada yang Enggak, baru. Usbob. Enggak. Bosan Bob, malas Ya, ilmu sorof. ya ilmu nahu sorof. Ya udah pokoknya ayah bunda ilmu tertinggi dalam bahasa Arab itu Al-Quran. Jadi nahu itu dan sorf dan semuanya mantik, balagoh, bayan, macam-macam nanti ilmunya. Nanti itu adalah turunan dari Al-Quran. Pokoknya model tertingginya semua ilmu struktur bahasa Arab itu namanya Al-Quran. Kalau ayah bunda pelan-pelan ikutin Al-Quran, nah nanti insya Allah semuanya tahu. Cuma syaratnya sabar. Nah gitu doang ya, sabar. Jadi ini yang ilmunya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan ntar kalau udah buka kampus, nah ya bunda bisa ikut kelas jauh lewat online. Jadi ntar dapat apa namanya, dapat ilmu sarjana Al-Quran. SQ, ayah andung SQ. Nah gitu. Keren, jadi sarjana Quran. Doain ya. Insya Allah. Amin. Bob nih udah diminta ngajar di mana-mana. Nah segala macam. Nanti udah nggak usah kemana-mana. Duduk di Cianjur, nah, ngajarin. Sama wisuda aja. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ada umurnya. Niat aja ya bunda. Niat untuk terus belajar. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Cari hadisnya ya bunda. Siapa yang menempuh jalan untuk tolabul ilmi, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi niat untuk tolabul ilmi, maka Allah bakal mudahkan dia menuju surga. Karena itu, ayah bunda harus pahami, jalan menuju surga itu falak tahamal aqobah, pasti mendaki lagi sukar. Dan jangan banyak ngeluh, nikmatin sama ayah bunda. Kenapa? Karena jalan menuju surga tuh naik, terjal, mendaki lagi sukar. Wa ma'adraka mal aqobah, tahu nggak aqobah itu apa? Fakku rokobah, bebasin orang dari perbudakan. Ini bebasin orang dari perbudakan kebodohan. Nanti jadi pintar semua. Perlu waktu lama. Au it'amun fi yaumin zi masqobah. Atau berbagi makan di hari. Semua orang kelaparan. Jangan nimbun. Jangan suka nyimpen. Bagi jaminan surga sama Allah. Yatiman zama qurba au miskinan dama turba. Nah udah pernah tuh Bob sampaikan tuh. Jadi amalan-amalan dikasih tahu sama Allah untuk bisa menempuh jalan yang lagi sukar menuju surga. Termasuk tuh tolabul ilmi ya bunda, cari hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya bunda, temui hadisnya, baca, hafalkan supaya makin yakin bahwa yang terus belajar ilmu nanti Allah mudahkan menuju surga. Balik nih, udah habis waktunya ya. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nah, ini di padang mahsyar. Wa hasyarnahum, kami kumpulkan mereka di padang mahsyar. Nanti digesuk para malaikat ngumpulin kita. Falam nughadir minhum ahada. Nggak ada yang bisa
ketinggalan. Semuanya nggak ada yang bisa lepas. Ayah bunda nanti cari ya ayat-ayat tentang bagaimana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Udah banyak tuh kita sudah pelajari dalam surat dalam juz 30 banyak. Dalam surat Yasin tuh ada. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza maw'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka dari bangkai mereka yang tadinya sudah mayit lama terpendam dalam kubur tiba-tiba bangkit. Ila rabbihim yansilun, datang segera kepada Rabbnya. Qalu ya wailana, mereka berkata celaka kami, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur. Hada maw'ada rahman, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benar sekali apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi banyak orang tidak percaya ada hari kebangkitan. Nah ini dibangkitkan dan dikumpulkan, datang menuju Rabb mereka. Jadi Masya Allah, dalam surat Al-Fajr, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Maka datanglah Rabbmu dan seluruh malaikat sofan-sofan berbaris-baris. Masya Allah, itu ngebayanginnya itu pemandangannya bunda. Dan di ayat 47 ini lihat bahasanya Allah. Wa taral arda, engkau bakal melihat bumi itu rata. Engkau bakal lihat kami bakal kumpulin semuanya. Enggak ada yang tersisa. Semuanya kami kumpulin. Kau akan lihat itu. Coba nih, ayat itu lagi kita bayangin. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalau dalam surat Naba juga begitu ujungnya itu. Nggak ada yang berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lil muttaqina mafada hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidaba jazaan min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Nih baru nih ngobrol tentang padang mahsyar. La yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawab. Udah dikumpulin tuh ngelihat natap Allah. Jangankan kita manusia, malaikat aja nggak ada yang berani ngomong. Nah, ayah bunda bakal tahu tuh kondisi padang mahsyar tuh hari itu gitu. Dan karena itu indah sekali Allah bilang watarol arda barizah. Engkau bakal lihat hari itu bumi rata semuanya bakal Allah kumpulin dan enggak ada satupun yang terlewat. Jangankan ada bisa kabur, ngomong aja kedengeran. Saking senyap. Begitu Allah hadir. Masya Allah, keagungannya, kedahsyatannya, kebesarannya. Membuat semuanya terbelalak. Terkesima. Semoga Allah rahmati kita semua hari itu. Allah rahmati orang tua kita. Allah rahmati keluarga kita. Allah rahmati semua orang-orang yang kita cintai. Dan Allah kumpulkan kita dalam kondisi selamat, bahagia, sampai ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa yawman sayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.